Hai, selamat malam. Selamat berjumpa kembali dengan saya di channel Senandung Malam. Malam ini, saya akan menceritakan sebuah cerita mistis yang berjudul Dimensi Lain Gunung Merapi. Kisah ini saya ambil dari akun Twitter yang bernama @wahyuarian. Untuk kalian yang ingin langsung membacanya, silahkan kunjungi akun Twitternya yang akan saya sertakan di kolom deskripsi. Dan juga jangan lupa untuk memfollow akun Twitter si penulis. Sebelum saya menceritakan kisahnya, silahkan subscribe dahulu ke channel YouTube saya dan juga jangan lupa untuk menekan tanda like. Cerita ini berawal dari seorang pendaki di tahun 2015 yang bernama Edi. Ia mendaki ke gunung yang terkenal dengan gunung yang paling aktif di Indonesia. Yap, Gunung Merapi. Cerita ini diceritakan dari sudut pandang Edi. Kala itu, saat sedang libur panjang semester sekolah, aku yang baru saja naik tingkat ke kelas 12 pun ikut menikmati libur panjangku. Malam itu, saat aku nongkrong di salah satu warung di dekat rumahku, tiba-tiba Kosim, sahabatku, datang. "Ayo, naik Merapi besok," ajak Kosim kepadaku. "Hah? Edan kowe Sim? Ngajak naik ke gunung kok dadakan banget? Sama siapa aja?" tanyaku. "Aku sama Ali," jawab Kosim. "Besok aku berangkat pagi-pagi ke Selo, langsung naik ke Pasar Bubrah," tambah Kosim. "Memang gila kalau pergi sama kamu. Aku besok ada kerjaan dari bapakku. Aku gak bisa kalau pergi pagi-pagi." "Gini aja Ed, kamu kan sudah sering mendaki sampai mana-mana. Aku sama Ali naik duluan ke Pasar Bubrah. Aku sama Ali camp di situ, nanti kamu nyusul ya." Sebenarnya ada rasa kurang enak saat mendengar ajakan Kosim. Tapi entah setan apa yang merasukiku saat itu hingga akhirnya aku mengiyakan ajakannya. Besoknya pagi-pagi Kosim memberi kabar lewat pesan HP jika ia dengan Ali sudah berangkat dari rumah. Aku yang sudah mengiyakan ajakannya pun berpikir bagaimana minta izin ke orang tuaku kalau mendadak begini. Kalau aku bilang mau ke Merapi, pasti tidak dibolehkan. Akhirnya, setelah selesai pekerjaanku, aku menghampiri bapak, ibuku yang masih mengobrol di teras depan rumah. Aku izin mau menginap di rumah temanku karena ada syukuran di rumahnya. Padahal, faktanya aku mau naik ke Merapi. "Pak, Bu, aku mau ke rumah Dika, di sana ada syukuran. Nanti malam aku nginep di sana ya," ucapku sambil gemetaran di dalam hati. "Adiknya baru selesai khitanan, Pak. Aku dan teman-teman lainnya diundang disuruh datang ke rumahnya, melekan," jawabku. Melekan artinya mengobrol hingga larut malam. Saat itu aku mengerahkan seluruh segenap jiwa ragaku. Segala perkataan manisku kukeluarkan, berusaha agar aku diberi izin oleh orang tuaku. Saat izin sudah kudapat, aku yang hanya bermodal tas ransel berisikan SB dan sedikit makanan pun langsung berangkat. Saat berangkat, aku coba menghubungi Kosim dan Ali, tapi ternyata HP-nya sudah tidak aktif. Mungkin mereka sudah mulai naik ke dalam hutan. Tepat jam 15, aku berangkat menuju Selo. Sesampainya di base camp, ternyata sepi, hanya segelintir orang yang aku dapati. Entah baru mau naik atau baru turun, aku tidak tahu. Selesai mengurus administrasi, aku mulai berjalan. Baru 15 menit berjalan, aku bertemu dengan warga lokal sana yang baru turun dari hutan. Namanya Pak Gun. "Mau kemana Mas? Kok sendirian?" tanya Pak Gun. "Saya mau muncak Pak, temanku sudah naik duluan, nunggu di Pasar Bubrah," jawabku ke Pak Gun. "Hati-hati ya Le, nanti
Kalau di jalan ada orang yang ngajak kamu jangan turuti. Ingat saja dengan tujuanmu, dan nanti jika kamu bertemu pasar di atas, tolong dibeli walaupun hanya satu yang kamu beli. Aku yang bingung dengan perkataan Pak Gun hanya mengangguk karena aku merasa sudah pernah kesini dan tidak terjadi hal apapun. Enggak Pak Gun, saya akan berhati-hati, terima kasih, jawabku. Saat itu jam menunjukkan pukul 17 dan aku baru memasuki area hutan. Tepat azan maghrib aku tiba di pos 1. Sampai di sini belum kudapati pendaki lain. Benar-benar sejak tadi aku mendaki sendirian di gunung yang melegenda ini. Aku istirahat sebentar sembari minum air. 10 menit istirahat, aku pun melanjutkan perjalanan. Aku melanjutkan perjalanan dalam keadaan gelap malam hari ditemani lampu senter. Hiburanku di jalanan hanyalah musik yang kuputar lewat HP lawasku. Ingin ku ngobrol sendiri untuk menyairkan suasana saat itu. Tapi aku takut kalau tiba-tiba ada yang menjawab di tengah hutan seperti ini. Jadi aku hanya mengandalkan HP lawasku ini dan bernyanyi dalam hati sambil sesekali meliak-liukan tubuhku untuk berjoget menikmati alunan lagu. Setengah perjalanan menuju pos 2 masih kulewati seorang diri. Hingga akhirnya aku melihat ada pendaki perempuan istirahat di tepi jalur. Saat melihatnya, nampak ia seorang diri tanpa ada pendaki lain yang menemani. Aku yang penasaran akhirnya mencoba menghampirinya. "Mbak dari mana?" tanyaku. Dia diam tanpa menjawab. "Mbak sama siapa? Teman-temannya di mana?" tanyaku lagi. Lagi-lagi ia hanya diam. Tampilannya tampak seperti pendaki pada umumnya. Ia membawa daypack, jaket, dan kupluk di kepalanya. Namun saat aku melihat wajahnya dengan lebih jelas, nampak sekali wajahnya pucat dan bibirnya biru. Perasaanku mulai tidak karuan melihat dan rasa takutku seketika muncul. "Mbak, aku duluan ya. Nanti kalau ada temannya di atas, aku panggilkan," ucapku kepadanya. Perempuan itu hanya diam dan mengangguk. Agak jauh berjalan, aku kembali menoleh ke belakang dan ternyata perempuan itu gak ada lagi di sana. Buset, cepet banget hilangnya, ucapku sendirian saat menyadari kejadian itu. Langkahku percepat sedikit lari, gak peduli nafasku ngos-ngosan. Lelah hanya kutahan karena pikiranku hanya cepat-cepat pergi jauh dari tempat itu. Sedikit lega saat sudah agak jauh dari tempat itu. Dan aku istirahat sebentar dengan keadaan musik yang masih menyala. Saat itu aku masih ingat lagu yang kudengarkan adalah dari Dewa 19 yang berjudul Kangen. Saat kembali jalan, aku mendengar suara burung yang sangat banyak di dekatku. Saat kuperhatikan, tak nampak ada burung di sekitarku. Aku terus berjalan ditemani riuhnya suara burung. Hingga akhirnya langkahku kembali tertahan lagi. Aku terkejut dengan apa yang aku lihat tepat di depanku. Aku melihat ada gubuk berdiri di depan sebelah kiri di tepi jalur. Gubuknya seperti umumnya gubuk di kampung-kampung. Di situ nampak duduk seorang tua atau laki-laki berpakaian Jawa seperti sedang menunggu di kawasan itu. Dengan ragu-ragu, aku melangkah. Gak mungkin juga aku kembali turun karena Kosim dan Ali sudah menunggu di atas. Dengan hati-hati, aku melangkah hingga sampai sedikit melewatinya. Dengan terkejut, orang tua itu memanggilku. Bulu kuduku di sepanjang tangan berdiri saat mendengar suara itu. Suaranya pelan, tapi terdengar sangat besar. "Arep nang ndi le? Sekon ndi asalmu? Me opo kue nang kene? Mau kemana le? Dari mana asalmu? Mau apa kamu kemari?" tanya orang tua itu.
Aku yang saat itu masih ketakutan tidak berani sedikit pun menjawabnya. Bahkan melihat, menoleh ke arahnya pun tidak. Saat itu aku sangat berharap ada pendaki yang datang. Dengan tetap diam, aku terus melangkah pelan-pelan. Namun ternyata orang tua itu kembali memanggilku dengan suara keras. "Le, apa kamu tak mendengar pertanyaanku? Kesinilah," ucap orang tua itu. Jantungku berdetak kencang, keringat mengalir deras di antara dahi. Sampai-sampai aku merasakan keringat mengalir di dalam bajuku. Bulu kuduku masih berdiri karena saking ketakutannya aku saat itu. Bayangkan, aku menemukan hal-hal aneh ini sedari tadi dan aku mendaki seorang diri. Dengan mengumpulkan sedikit-sedikit keberanianku, aku memutuskan menghampiri orang tua itu daripada ada hal-hal buruk terjadi saat aku memilih melanjutkan perjalananku. Aku berdiri di dekat gubuk itu dengan kepala menunduk. Tak sedikit pun keberanianku untuk melihat wajahnya. Dia kembali memberiku pertanyaan yang sama. "Mau kemana, Le? Dari mana asalmu? Mau apa kamu kemari?" Dengan tertatih, aku menjawab, "Saya mau jalan mendaki ke Pasar Bubrah atau Gunung Merapi. Di sana saya sudah ditunggu teman-teman saya. Saya dari kota. Saya hanya ingin mendaki di sini, tidak macam-macam." "Anda siapa ya?" jawabku sambil bertanya. "Kamu tidak perlu tahu siapa aku. Rumahku di sini. Suara burung yang kamu dengarkan tadi semua adalah bangsaku. Kalau kamu macam-macam di sini, habis kamu," jawab orang tua itu dengan nada sedikit tinggi. Detak jantungku bertambah kencang, seakan-akan aku ingin langsung berlari dari sini. Tapi apa jadinya nanti kalau aku tiba-tiba lari dari sini? Aku di situ berdoa sekuat hati sebisaku. Semua doa yang ku bisa kuucapkan dalam hati agar lekas terbebas dari situasi ini. Sejak dari sini, aku memberanikan melihat wajahnya. Wajahnya selayaknya manusia, tidak ada tanda-tanda seperti setan yang biasanya aku lihat di film-film. Hanya saja wajahnya nampak sangat bersih. "Kamu mau apa sekarang, Le? Mau ikut aku? Atau mau kemana?" tanya orang tua itu. "Saya mau jalan saja nyusul teman-teman saya di Pasar Bubrah. Saya minta izin jalan lagi," jawabku. "Kamu boleh lanjut, tapi ada syaratnya," jawab orang tua itu. Spontan aku bertanya apa syaratnya. "Syaratnya, kalau kamu pengen selamat, kamu jangan melihat ke belakang. Apapun yang terjadi, jangan melihat ke belakang," ucap orang tua itu. Aku yang mendengar ucapannya itu mengangguk dan hanya mengiyakan karena yang aku pikirkan aku ingin segera pergi dari sini. Selepasnya, aku kembali berjalan dengan tanpa melihat ke belakang. Saat mulai berjalan, punggungku terasa sangat berat seperti ada yang menahan. Aku berhenti sebentar memegang bahuku. Terasa tidak ada apa-apa selain tas yang menempel di bahu dan punggungku. Aku kembali berjalan, tapi sialnya malah semakin berat beban di punggungku. Eddie." Aku mendengar ada suara yang memanggilku. Suara itu terus memanggilku. Suaranya mirip suara Kosim, tapi kan Kosim sudah mendaki duluan. Apa iya ia memanggilku di belakang? Pikirku dalam hati. Tiba-tiba aku ingat pesan orang tua tadi, jika aku ingin selamat, aku dilarang melihat ke belakang. Aku putuskan terus melangkah ke atas tanpa menghiraukan suara panggilan itu. Punggungku masih terasa berat, tapi aku terus berusaha bergerak minimal sampai di batu yang dimaksud orang tua tadi. Eddie, tolong aku." Suara itu terdengar semakin keras, seakan-akan memang sedang terjadi apa-apa di belakangku.
Lagi-lagi, aku harus tetap melihat ke depan. Aku buru-buru mempercepat langkahku agar tiba di batu besar yang dimaksud. Hingga akhirnya aku sampai di batu yang dimaksudkan oleh orang tua itu. Sesampainya di situ, aku melangkah sedikit melewati batu itu dan aku melihat ke belakang. Betapa terkejutnya aku tidak percaya dengan apa yang mataku lihat. Saat melihat ke belakang, yang kulihat hanyalah jurang yang sangat dalam dan kakiku berdiri tepat di bibir jurang. Batu yang dimaksudkan orang tua tadi yang menjadi perbatasan antara jurang dengan tanah tempatku berdiri. Aku bertanya-tanya dalam hati, sebenarnya jalan apa yang kulewati tadi? Siapa orang tua yang kutemui tadi? Siapa suara yang memanggilku tadi? Semuanya tidak sampai jika dipikir dengan akal dan logika. Bagaimana tidak? Bagaimana caranya aku bisa sampai ke jurang itu? Aku berdiri cukup lama memikirkan itu. Aku terus berdoa dengan doa yang kubisa. Aku ingin melanjutkan perjalanan, tapi aku bingung mau kemana kakiku melangkah. Jalan yang kukira jalur pendakian ternyata malah membawaku ke tempat seperti ini. Di depanku, yang kulihat hanyalah semak-semak. Aku ingin berjalan, tapi takut langkahku salah. Yang kuingat hanyalah kalau aku sudah melewati pos 1, malam itu pukul 21. Tanpa kusadari, ternyata HP lawasku sudah mati. Tiba-tiba kabut datang, hanya saja tidak terlalu tebal. Jadi aku masih bisa melihat walaupun tidak sejelas tadi. Saat itu, aku berpikir kalau aku harus segera bergerak dari sana. Tidak mungkin kalau aku terus-terusan berdiam diri di sini. Oh iya, sejak Samapi di batu tadi, badanku sudah normal kembali. Punggungku tidak lagi berat. Perlahan, aku melangkah menerabas lebatnya semak-semak di depanku. Saat itu, aku berpikiran kalau harus terus ke atas karena semakin ke atas, vegetasi akan semakin sedikit. Dan jika aku sudah tiba di medan berpasir, aku bisa melihat keadaan di sekitarku. Hanya bermodalkan lampu senter, aku mencari jalanan yang bisa kulewati. Lagi-lagi, aku terkejut dengan sosok samar-samar di sebelah kanan. Sosok hitam besar sangat tinggi dan matanya menyala berwarna merah. Saat itu, aku hanya menunduk dan terus berjalan. Aku tidak mau begitu menghiraukannya, karena aku ingin cepat bebas dan kembali ke jalur pendakian yang normal. Aku masih terus melewati semak-semak hingga aku menemukan jalanan setapak. Aku ikuti jalan itu hingga akhirnya aku sampai di jalur pendakian yang benar. Aku sampai di jalur tepat sebelum masuk pos 2. Aku yang menyadari sudah kembali ke jalan yang benar, tak henti-hentinya bersyukur. Aku berhenti di situ dan sedikit minum dengan air yang kubawa. Saat itu, jam menunjukkan pukul 22.30. Aku harus bergegas sampai di Pasar Bubrah. Aku heran, setibanya aku di sini, aku masih belum menemukan keberadaan pendaki, entah naik atau turun. Aku kembali berjalan. Baru beberapa langkah berjalan, aku terjatuh. Aku merasakan ada cengkeraman tangan yang mencengkeram menahan kaki kiriku hingga membuatku terjatuh. Tapi saat kulihat, tidak ada apapun di sekitar tempatku terjatuh. Yang ada hanyalah batu-batuan. Aku langsung berdiri dan melanjutkan perjalanan. Setelah melewati pos 2, jalanan mulai terbuka dan perlahan melewati batas vegetasi. Aku mulai melewati trek berpasir. Jalur terlihat jelas, hanya saja saat aku melihat ke arah atas, yang ada hanyalah kabut yang tebal. Akhirnya aku tiba di papan petunjuk Pasar Bubrah tanpa gangguan apa-apa lagi. Aku mulai sedikit turun ke area Pasar Bubrah yang sangat-sangat luas. Di sana aku baru menyadari jika ada cukup banyak tenda yang berdiri. Tandanya pasti ada lumayan banyak pendaki yang naik hari ini. Tapi kenapa aku tak menemui mereka satupun?
Sudahlah, aku mau mencari tenda Kosim dan Ali. 10 menit mencari, akhirnya aku menemukan keberadaan mereka. Sim, Li, sapa aku ke mereka. Akhirnya kamu sampai sini, lama banget. Emang kamu naik jam berapa? Jawab Kosim. Aku berangkat jam 16.30 dari base camp, jawabku. Lah, kok lama sekali datangnya? Ini udah jam 12 lewat, Ed. Kamu kemana aja tadi? Jawab Ali sembari bertanya. Ah, sudah. Capek aku, pengen istirahat. Jawabku sambil masuk ke dalam tenda. Aku mencoba mengalihkan pembicaraan agar Kosim dan Ali tidak terus menanyaiku. Kosim membuatkanku secangkir susu hangat dan mie instan. Aku yang sudah sedari tadi kelaparan langsung melahapnya tanpa jeda. Kamu sebenarnya kenapa toh, Ed? Tanya Kosim lagi. Aku yang tidak ingin terus ditanya hanya menjawab. Besok aja tak ceritain pas sudah di bawah. Kosim dan Ali yang paham dengan maksudku akhirnya tidak melanjutkan pertanyaannya. Singkat cerita, kami semua tidur karena rencana akan naik ke puncak kalau ada barengan dari pendaki lain. Jam menunjukkan hampir pukul 1.30 pagi dan kami baru mulai tidur. Aku tidur di tengah sementara Ali dan Kosim di pojok kanan kiri dalam tenda. Ed, bangun. Kamu dengar gak dari tadi? Tanya Ali yang tiba-tiba membangunkanku. Ada apa sih, Li? Gak pengertian sama sekali temannya sedang kelelahan. Ucapku ke Ali sebel. Ali bercerita jika sedari tadi ia mendengar suara banyak orang berjalan di sekitar tenda. Dengar apa? Aku tak tahu. Sejak tadi aku tidur, tidak dengar apa-apa. Jawabku karena memang tidak mendengar suara apa-apa. Sudah Toli, mungkin kamu ngelindur. Tidur lagi aja. Jawabku sambil kembali memejamkan mata lagi karena memang aku benar-benar kelelahan setelah semalaman berjalan. Baru saja merem, tiba-tiba aku dikagetkan dengan suara gamelan di luar tenda. Ali kembali membangunkanku. Nah, itu Ed, dengar gak kamu? Tanya Ali. Ali juga membangunkan Kosim saat itu. Kosim yang baru bangun ikut mendengar dan tanya tentang suara yang didengarnya. Suara apa itu? Tanya Kosim. Sudah, diam, jawabku. Kami bertiga diam dan saling tatap di dalam tenda sambil menunggu suara gamelan itu hilang. Bukannya hilang, malah kami tambah dikagetkan dengan suara lain lagi. Kami mendengar suara langkah kuda atau delman dengan suara gantungan kerincingnya yang khas dan bebarengan dengan itu, tiba-tiba keadaan di luar tenda berubah menjadi ramai seperti pasar. Suara ramai orang-orang sangat jelas kami bertiga dengarkan dari dalam tenda. Lagi-lagi kami masih diam dan saling tatap. Saat itu aku teringat dengan pesan Pak Gun saat di awal pendakian tadi. Pesannya yang berisi, jika aku menemukan pasar di atas, aku harus membeli salah satu barangnya di sana. Aku yang bingung akhirnya menceritakan pesan Pak Gun ini kepada Ali dan Kosim. Li, Sim, waktu aku naik tadi, aku bertemu dengan orang tua namanya Pak Gun. Aku diberi pesan jika kita bertemu pasar di atas, kita harus membeli barang dari pasar itu. Ucapku kepada mereka berdua. Gila kamu Ed, kita saja tidak tahu apa yang terjadi di luar. Kok kamu malah ngajak aneh-aneh? Jawab si Kosim. Lah gimana Sim? Aku diberi pesan dari Pak Gun seperti itu. Jawabku. Aku yang sudah pernah ke Merapi sebelumnya, baru kali ini mendapati kejadian-kejadian aneh seperti ini. Kami yang sedang mengobrol, tiba-tiba dikagetkan dengan tali tenda kami seperti ada yang menyenggol. Tidak cukup di situ,
Tenda kami dari belakang seperti ada yang meraba-raba. Saat kami perhatikan, nampak jelas dari dalam tenda yang meraba tangan yang entah tangan siapa. Benar-benar tenda kami saat itu seperti berdiri di tengah keramaian. Firasatku, aku harus menjalankan pesan dari Pak Gun agar semua ini cepat pergi. Aku memberanikan diri mengajak Ali dan Kosim keluar tenda untuk melihat apa yang sebenarnya terjadi. "Tidak, aku tidak berani," jawab Kosim. "Gini loh Sim, Li, kita berdoa saja, insya Allah tidak akan terjadi apa-apa. Ini kita kalau tidak keluar sepertinya akan terus diganggu," ucapku dengan menjelaskan. Firasatku, aku harus melakukan dari apa yang dipesankan Pak Gun agar tidak terjadi apa-apa, tambahku. Ali dan Kosim hanya diam mendengar ucapanku. "Ya sudah, tapi kamu duluan yang depan," ucap Ali. Aku yang mendengar ucapannya langsung bergegas membuka tenda. Tenda kami buka. Kami disambut dengan dinginnya kabut malam. Semberibit angin kurasakan di malam entah pagi yang mencekam ini. Aku lihat jam yang menunjukkan pukul 3.20. Artinya baru 1 jam yang lalu kami tidur. Akhirnya kami bertiga keluar tenda bersama-sama dengan membawa lampu senter yang kami bawa. Ini aku tidak mimpi kan? Ini tempat apa? Kok ada pasar di atas gunung seperti ini? Tanya Ali yang kaget dengan apa yang dilihat dengan matanya. Aku hanya diam dan tidak menjawab. Saat aku melihat Kosim, ia nampak sekali ketakutan. Aku memperhatikan semua keadaan saat itu. Banyak sekali yang berjualan dan orang-orang di dalamnya mengenakan pakaian orang desa zaman dulu. Aku tidak percaya dengan semua ini. Rasa-rasanya tidak nalar jika ada pasar tumpah di atas gunung seperti ini. Herannya, aku juga melihat beberapa tenda pendaki yang berdiri di antara pasar ini. Aku bertanya-tanya sendiri di dalam hati, apakah semua pendaki itu tidak menyadari hadirnya pasar ini di tengah malam bolong seperti ini? Sudahlah, aku harus fokus menjalankan pesan Pak Gun dengan cepat dan langsung masuk ke dalam tenda lagi. Aku masih memperhatikan keadaan. Kali ini aku memperhatikan barang apa yang dijual di sini. Yang dijual semuanya normal, selayaknya pasar yang ada di kota dan di desa-desa. Tapi pandanganku dialihkan dengan salah satu lapak yang dijaga seorang nenek-nenek. Di sana menjual daging segar. Saat kulihat seksama, nampak daging berbentuk tangan dan kaki seperti kaki tangan manusia. Sontak aku beristighfar melihat itu. Tidak mungkin aku akan beli daging dagangan nenek itu. Aku memilih tujuan lapak mana yang akan kuhampiri dan kubeli. Di ujung pasar, aku melihat lapak penjual sembako. Aku memutuskan ke sana. "Ikuti aku," ucapku kepada Ali dan Kosim. Bismillahirrohmanirrohim. Gusti Allah, Kang Maha Agung, lindungi kami semua. Pelan-pelan aku melangkah melewati tengah-tengah pasar itu. Kami bertiga saling diam tanpa mengeluarkan kata-kata. Aku perhatikan lagi lebih dekat orang-orang di sana. Wajah mereka pucat seperti wajah pendaki perempuan yang kutemui di atas pos 1. Ali dan Edi masih mengikuti di belakangku. Akhirnya aku sampai di lapak yang aku tuju. Di situ yang jual anak laki-laki, jika kuperkirakan berusia 12 tahun. "Beli apa, Mas?" tanya anak itu. Ia berbicara dengan nada lemas dan raut mukanya yang datar menyeramkan. Aku menelan ludahku sendiri saat melihatnya. Aku terus berdoa dalam hati. Aku melihat-lihat apa yang bisa kubeli. Di situ ada mie instan, air mineral, dan makanan lainnya. Dengan cepat aku memutuskan mie instan yang akan kubeli. "Ini berapa, Dek?" tanyaku sambil menunjuk mie instan. 3.000 Mas, jawabnya lagi. "Aku beli 2 ya, Dek," jawabku.
Saat hendak membayar, aku lupa kalau uangku di dalam tas yang ada di tenda. "Kalian ada yang bawa uang 6.000 enggak?" tanyaku ke Ali dan Kosim. Syukurlah Ali membawa uang dan langsung kuserahkan ke adik-adik penjualnya. Saat menyerahkan uang, tak sengaja tanganku menyentuh sedikit tangannya. Aku merasakan tangannya dingin dan jika aku lihat tangannya lebam seperti bekas luka. "Terima kasih mas," ucap adik itu. Lagi-lagi dia mengucapkannya dengan wajah seramnya itu. "Sama-sama dek," jawabku. "Aku sudah membeli barang dari pasar ini dan sekarang aku harus lekas kembali ke dalam tenda." Kami bertiga berbalik untuk kembali ke tenda. Kami bertiga terkejut, banyak orang-orang di antara mereka yang memperhatikan kami bertiga. "Gimana ini nasib kita?" tanya Ali dengan ketakutan. "Doa kalian jangan putus. Sudah, ayo jalan aja, kita nunduk aja." Nunduk, amit, amit, amit artinya tata krama orang Jawa jika berjalan di depan orang tua atau di depan orang yang kita. Aku mulai melangkah diikuti Ali dan Kosim bersampingan di belakangku. Tak sedikit pun aku menoleh ke kanan ke kiri. Aku hanya fokus melihat ke bawah, menunduk dan sedikit membungkukkan badan sambil berjalan. Suara gamelan yang kami dengar sejak di tenda masih menggema sampai sekarang. Kabut yang menyelimuti pasar ini juga masih ada hingga sekarang. Benar-benar malam itu aku merasakan ada di alam lain yang entah alam apa. Saat hampir sampai tenda, langkahku terhenti. Aku melihat sosok hitam besar yang aku lihat saat tersesat semalam. Sosok itu memperhatikan kami dengan mata merahnya yang menyala. Tak henti-hentinya aku melantunkan doa yang kubisa di dalam hati. Saat tiba di depan tenda, Ali dan Kosim mendahuluiku masuk ke dalam tenda. "Bocah sialan," ucapku ke mereka. Perlahan aku masuk ke dalam tenda agar lepas dari situasi ini. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Aku mendengar Kosim tak henti-hentinya beristighfar. Aku melihat Ali langsung minum air di dalam tenda. Kami bertiga masih belum percaya dengan apa yang kami lihat tadi di luar tenda. Mie instan yang kubeli barusan, aku simpan di dalam tas dan kuberikan tanda agar tak tertukar saat aku akan memasaknya pagi nanti. Jam menunjukkan pukul 4. Suara gamelan dan gemuruh keramaian masih menyertai kami bertiga. Hingga akhirnya kami mendengar lantunan azan subuh yang mungkin dari pemukiman bawah. Perlahan suara gamelan dan suara gemuruh keramaian hilang. Kami bersyukur saat keadaan kembali normal. Kami cepat-cepat bersiap sholat sama-sama di dalam tenda. Setelah sholat, kami berusaha tidur lagi. Dalam tidurku, aku bermimpi didatangi seorang kakek-kakek memakai jubah putih. Di situ, ia mengatakan ingin menuntunku. Ia berpesan dan memintaku lekas turun sebelum gelap tiba. Jam 8 pagi aku bangun, kulihat pintu tenda sudah terbuka. Ternyata Ali dan Kosim sedang masak di depan tenda. Pagi itu, kami lewati selayaknya pendaki pada umumnya. "Submit gak?" tanya Kosim. "Udah, gak usah, turun aja ya," ajakku. "Iya, turun aja Sim," jawab Ali yang juga minta langsung turun. "Ya udah, kita turun aja, firasatku tidak enak," ucap Kosim. Aku lega saat Ali dan Kosim satu suara denganku untuk langsung turun gunung setelah ini. Kami membuat susu hangat, masak mie instan, dan sosis pagi itu. "Mie yang tadi beli gimana Ed?" tanya Ali, menanyakan mie instan yang kami beli di pasar tadi. "Gak usah dimasak, aku bawa turun aja. Aku takut ada apa-apa jika kita memakannya," jawabku. Selesai makan, kami langsung packing bersiap turun. Aku lihat beberapa pendaki submit ke puncak dan ada yang hanya di tenda. Aku bingung
dan menyimpan tanya dengan kejadian semalam. Apakah pendaki yang lain juga merasakan kejadian yang kami alami semalam? Sebelum turun gunung, kami bertiga berdoa bersama. Saat turun, aku paling depan, sementara Kosim di paling belakang dan Ali di tengah. Kami turun dengan sangat hati-hati setelah banyak hal-hal terjadi menimpa kami. Semua kembali normal. Rasa-rasanya setelah kejadian semalaman, sejak aku yang disesatkan hingga kejadian pasar semalam, aku menjadi peka dengan keberadaan makhluk gaib di sekitarku. Saat memasuki pos 1, kami disambut dengan bau busuk hingga Kosim hampir muntah karena saking busuknya bau itu. "Bau apa ini?" tanya Ali. Aku mencoba untuk mengecek keadaan sekitar dan ternyata ada setan berkuncung yang berdiri di antara semak-semak siang-siang bolong seperti ini. "Hati-hati, lihat itu, ada pocong berdiri di sana. Pantas saja bau gini," ucapku sambil menunjuk ke arah semak-semak. Wajahnya hitam gosong, ada nanah-nanah mengalir di sekitar wajahnya. Aneh sekali, ada setan siang-siang seperti ini. Oh iya, lupa. Aku turun gunung jam 10. Saat turun, kami hanya menemui 2 rombongan pendaki di antara pos 1 dan pos 2. Singkat cerita, kami tiba di base camp pendakian. Kami merebahkan badan beristirahat. Kami bersyukur karena sudah tiba di base camp dengan selamat. Kami tiba di bawah kurang lebih pukul 14 atau jam 2. Aku langsung mandi membersihkan badan. Selesai mandi, aku lihat ada yang berbeda dengan Kosim. Aku lihat Kosim duduk di luar di tepi jalan. Tatapannya tak lepas dari Merapi. Saat ku panggil, ia tak sedikit pun menoleh. "Sim, kamu kenapa?" tanyaku sambil menghampiri dan menepuk pundaknya. "Aku didatangi anak kecil yang di pasar tadi, Ed. Aku diajak main ke sana lagi," jawab Kosim. Aku terkejut dengan jawaban Kosim. Saat itu juga, aku ajak Kosim ke dalam lagi. Aku minta Ali dan Kosim segera berkemas dan pulang ke rumah. Rencanaku seharusnya aku ingin makan dulu di base camp sebelum pulang pun pupus mengingat kondisi Kosim barusan. Singkat cerita, kami sampai di rumah kami masing-masing dengan selamat. Esok paginya, badanku terasa kurang sehat. Seluruh badanku panas. Aku demam tinggi dan muntah-muntah. Saat aku ke dokter, katanya hanya sakit biasa karena kelelahan. Aku berinisiatif memastikan keadaan Ali dan Kosim. Ternyata mereka juga merasakan hal yang sama sepertiku. Mereka berdua sakit panas, demam tinggi, mungkin kalau orang Jawa bilangnya sawanen. Yang ku tahu, sawanen adalah reaksi tubuh setelah bertemu dengan hal-hal gaib. Biasanya orang tersebut akan jatuh sakit. Kami bertiga saling berkomunikasi lewat pesan di HP. Kami saling memberi saran selain menggunakan obat agar setelah ini kami perbanyak lagi ibadah dan berdoa agar badan kami lekas sehat. Beberapa hari setelahnya, kami bertiga kembali sehat dan beraktivitas seperti biasanya.